Oke, selamat datang di pertemuan ketiga kita di mata kuliah Dinamika Sistem. Hari ini kita akan ngomongin tentang dinamika sistem atau sistem dynamics. Ya, sebelumnya kita kemarin udah ngomongin tentang pemodelan sistem dan system thinking. Dan hari ini kita akan ngomongin tentang introduction to system dynamics dan causal loop diagram, gitu ya. Nah, di sehari-hari sering kita jumpai sebuah problem gitu ya, banyak problem bahkan. Kadang sakit gitu ya, atau korupsi, atau kemacetan, banjir, dan lain sebagainya gitu ya. Kira-kira kenapa sih gitu ya? Dan apakah kita sudah coba untuk menyelesaikannya gitu ya? Nah, misal tentang korupsi ya, pemerintah udah coba untuk mengurangi korupsi atau memberantas korupsi dengan KPK, namanya aja pemberantas, berarti harusnya menjadi nol gitu ya. Tapi apakah masih ada korupsi hari ini? Masih ternyata ya. Atau tentang sakit tadi ya. Kadang kita sakit, kita udah kasih obat, masih sakit juga gitu ya. Kenapa? Atau kemacetan. Udah ada MRT, LRT, apakah masih macet? Masih gitu ya. Nah, kenapa sih kita masih ketemu problem yang sama dan problem itu terjadi terus-menerus gitu ya, dari waktu ke waktu gitu. Nah, kenapa? Karena kadang-kadang kita tuh lihat masalah itu kayak, apa namanya, iceberg ini ya, gunung es ini ya. Kita lihat masalah itu cuma surface-nya aja, cuma permukaannya aja. Misal, kita kena masalah adalah catching cold atau kita kena flu gitu ya. Nah, biasanya yang kita lakukan adalah kita cuma reaktif atau kita coba mencari solusi secara reaktif. Maksudnya kalau flu, ya udah beli obat generik, that's enough gitu ya. Oh ternyata nggak sembuh juga gitu ya. Nah, kenapa? Nah, coba kita lihat lebih dalam lagi. Kita nggak cuma lihat event-nya atau problemnya aja, kita coba lihat polanya gitu ya. Nah, kenapa sih ini masih terjadi gitu ya dari waktu ke waktu? Oh, biasanya karena ini ngomongin pola, oh biasanya aku itu sakit flu karena aku kurang tidur. Jadi biasanya karena kurang tidur jadi kena flu gitu ya. Nah, akhirnya kita come up dengan solusi antisipasi gitu ya. Oke, lain waktu aku akan banyak tidur biar nggak cepat flu gitu ya. Ternyata aku udah banyak tidur tapi kenapa masih flu ya? Atau udah sembuh terus sakit lagi, kenapa ya? Apa padahal aku kemarin udah banyak tidur gitu ya. Coba kita gali lebih dalam lagi gitu ya, yang dinamakan dengan underlying structures gitu ya. Apa yang mempengaruhi pola tersebut gitu, pola yang ini gitu ya, apa kira-kira yang mempengaruhi pola tersebut? Dan apa hubungan antar partnya gitu, maksudnya apa? Oh, aku itu flu, kurang tidur karena aku itu stres di kerjaan, terus nggak makan dengan baik, terus aku, nggak ada, makanan sehat dekat rumah gitu ya, jadi susah gitu ya. Nah, kita lihat hubungan antar masing-masing ini. Oh, stres di kerjaan, at the end aku kurang tidur karena, kerjaannya banyak, numpuk, stres, capean, tapi nggak bisa tidur karena masih mikir kerjaan gitu ya. Kita lihat berarti di sini biasanya kita come up dengan solusi desainnya gitu ya. Nah, kita lihat underlying structure-nya. Nah, selain underlying structure, kita bisa lihat juga mental model si orang yang sakit tadi gitu ya. Apa sih assumption, beliefs, dan values yang orang tersebut punyai gitu ya. Oh, ternyata masalahnya adalah karir itu adalah most important piece buat dia gitu ya. Dan ternyata buat dia healthy food is too expensive dan rest is for the unmotivated gitu. Jadi istirahat itu buat orang yang kurang motivasi gitu ya, kurang kurang tantangan. Buat dia makanan sehat itu mahal dan kerjaan adalah karir adalah nomor satu buat dia. Nah, ternyata yang tadinya cuma kelihatannya sakit flu gitu ya, solusinya nggak cuma istirahat aja, atau solusinya nggak cuma
apa namanya, makan makanan sehat. Ternyata karena mental model si orangnya tersebut gitu ya. Oh ternyata buat dia pekerjaan nomor satu ya. That's why dia akhirnya banyak kerjaan, stres banyak kerjaan, mau tidur juga masih mikir kerjaan gitu ya. Buat dia tadi belief dia adalah makanan sehat itu mahal. Ya udah makan sembarangan, kurang tidur jadi sakit dan lain sebagainya. Ternyata ada sebuah problem itu bukan karena apa namanya surface-nya aja terus kita bereaksi beli obat generik. That's enough. Ternyata obat generik bukan solusi ya. Solusinya ya berarti membenarkan mental model si orang tersebut. Solusinya yaitu mengubah gaya hidup dia gitu ya, karena buat dia strukturnya adalah dia sering stres gitu ya dan lain sebagainya. Gitu. Nah, jadi kenapa problem itu sering terulang? Karena kadang-kadang kita cuma melihat problem tersebut, coba selesaikannya secara reaktif atau kadang juga cuma antisipasi aja gitu ya. Yang mana itu bisa berulang lagi, dan berulang lagi. Harusnya sebagai seorang system thinker yang kita lakukan adalah kita nggak cuma memberikan solusi secara reaktif gitu. Misal korupsi, oh ya udah bikin KPK. Oh ternyata korupsi itu ternyata efeknya apa? Mental model yang salah adalah mental model dari orangnya gitu ya, atau karena apa dan lain sebagainya gitu ya. Jadi intinya di sini adalah kalau kita mau menyelesaikan masalah itu kalau bisa solusinya bukan reaktif ya, ada masalah baru kita selesaikan. Tapi bisa juga bukan antisipasi cuma lihat polanya aja, tapi lihatlah underlying structure yang ada di dalamnya gitu ya. Sehingga kita bisa memahami apa sih benar-benarnya problemnya gitu ya, sehingga nanti problem tersebut gitu ya nggak akan terulang lagi di kedepannya gitu ya. Jadi kadang-kadang kita lihat itu solusi itu kelihatan linear gitu ya. Misal ya kita ngomongin tentang kita biasa ngomongin tentang misal KPK gitu ya, atau ngomongin tentang kemacetan. Ya udah bikin jalan ya udah that's enough gitu ya. Misal ada the right problem, terus kita ada problemnya adalah macet, kita analisis kenapa problemnya tersebut, kita define solusinya, develop solusinya gitu ya. Terus kita ranking solusinya, oh solusi yang pertama itu yang kita akan pakai gitu ya. Lalu kita implement solusinya, ternyata misal solusinya kemacetan adalah apa namanya bikin jalan gitu ya. Lalu kita evaluasi dan learn. Nah, harusnya biasanya seperti kita tahu, today's problem are often yesterday's solution. Jadi problem hari ini tuh karena solusi masa lalu. Yang harus kita lakukan adalah setelah evaluasi ini, kadang-kadang akan muncul lagi ternyata problem baru gitu ya. Jadi looping lagi gitu ya, karena today's problem adalah hasil dari solusi yang lalu gitu ya. Jadi kalau menyelesaikan masalah, kalau bilang kok jadi nggak selesai-selesai dong masalahnya. Ya tergantung dari solusi yang kita tawarkan tadi. Kalau kita cuma solusi yang kita tawarkan adalah cuma reaktif atau antisipatif, yang cuma lihat pola dan eventnya, mungkin akan terulang lagi. Tapi kalau kita bisa mendevelop solusi yang melihat underlying structure-nya, mental modelnya, kemungkinan problem tersebut untuk berulang lagi akan lebih rendah, gitu ya. Nah, kenapa kita buat sistem dynamics gitu ya? Sistem dynamics ini seperti tools-tools pada umumnya gitu ya. Tools-tools untuk pengambilan keputusan pada umumnya gitu ya. Sama seperti agent based modeling, DS, tapi bedanya adalah dalam kita menggunakan tools ini itu bisa digunakan untuk capture structure gitu ya. Tadi kan kita ngomongin tentang underlying structure. Jadi di sini di sistem dynamic yang penting adalah kita mengetahui underlying structure untuk memprediksi gimana sih kira-kira output atau behavior over time dari sebuah sistem tersebut sehingga nantinya kita bisa develop solusi dari situ gitu ya. Nah, sistem dynamic ini ditemukan di tools ini ditemukan oleh Jay Forrester di 1961 gitu ya. Dan menurut dia sistem dynamic ini adalah metode
yang menggabungkan antara kualitatif dan kuantitatif. Maksudnya di sini apa? Kualitatif di sini yaitu di sistem dynamics punya namanya causal loop diagram. Kausal gitu ya, hubungan sebab akibat gitu ya. Nah, biasanya kausal ini di-develop secara kualitatif oleh seorang expert atau oleh seorang modeler itu sendiri. Nah, biasanya itu dalam bentuk kualitatif gitu ya, misal A mempengaruhi B, B mempengaruhi C, C mempengaruhi H, A, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah qualitative description yang mendeskripsikan sebuah sistemnya atau kompleks sistem tersebut. Tapi dia juga kombinasi dengan kuantitatif simulation modeling gitu ya, and analysis. Maksudnya di sini dari CLD ada namanya stock flow diagram gitu ya. Di stock flow diagram di masing-masing stock gitu ya, itu kita punya atau ada di flow-nya kita juga ada namanya equation-nya gitu ya, yang menentukan nanti akhirnya adalah behavior over time dari si sistem tersebut. Jadi sistem dinamik yang kita penting untuk diketahui adalah gimana si underlying structure yang biasanya digambarkan oleh CLD itu bisa memprediksi behavior of systemnya setelah kita melakukan simulasi dengan stock and flow diagram tadi. Secara kuantitatif kita bisa predik gimana sih behavior sistem over time dari si sistem tersebut gitu ya. Jadi satu key feature yang penting dalam sistem dynamic adalah kita melihat behavior of sistemnya dari structure-nya, gitu ya. Gitu ya. Oke, nanti teman-teman, nah nih, sistem dynamic itu punya dua tools, yaitu soft tools dan hard tools, gitu ya. Soft tools-nya di sini behavior over time graphs, gitu ya. Maksudnya behavior over time graphs itu gimana sih, Bu? Behavior over time graphs itu contohnya adalah kita bisa lihat ini fungsi waktu. Di sini misal kita mau lihat jumlah gitu ya. Behavior over time yaitu ya misal dia bisa naik atau bisa turun gitu ya. Dan lain sebagainya, itu behavior over time-nya. Nah, terus soft tool lainnya adalah causal loop diagram yang mana nanti kita akan bahas di pertemuan kita hari ini gitu ya. Lalu soft tool lainnya adalah sistem archetype. Ini kita akan bahas di pertemuan depan besok ya. Dan ada namanya mental simulation-nya gitu ya. Sedangkan ada hard tools-nya adalah komputer model, computer simulation, yang teman-teman bisa pakai nanti bisa pakai PowerSim, FanSim, AnyLogic dan lain sebagainya. Calibration to data, dan teman-teman bisa melakukan skenario ya, develop scenario untuk bisa lihat sensitivity dan what if analisisnya gitu ya. Nah, tapi sebelum UTS kita akan lebih banyakin ngomong tentang soft tools-nya gitu ya. Kita akan ngomongin tentang causal loop diagramnya dan sistem archetype-nya. Dan biasanya mental simulation ini kita lihat atau kita gambarkan dengan si causal loop diagramnya gitu ya. Nah, gimana kita mulainya? Sistem dynamic ini gimana sih cara mulainya gitu ya? Mari teman-teman tahu sendiri ya, problem apa yang bisa kita dekati dengan sistem dynamic ya. Salah satunya di sistem thinking kemarin problem yang terjadi terus-menerus, problem yang bisa mempengaruhi environment lainnya gitu ya. Misal kayak COVID-19 ini, ternyata nggak cuma mengaruhi kesehatan aja, mengaruhi kondisi ekonomi dan lain sebagainya gitu ya. Problem yang kompleks gitu ya. Dan problem yang solusinya itu belum jelas. Gitu ya. Ketika problem itu solusinya udah jelas, teman-teman nggak usah capek-capek develop simulasi dengan dinamika sistem. Gitu ya. Gimana kita mulai dengan bikin dinamika sistem ini? Kita mulai dengan mengidentifikasi underlying problem structure, gitu ya. Jadi seperti yang katakan tadi, di sistem dynamic itu yang paling penting adalah strukturnya, struktur yang akan mengaruhi behavior over time dari sebuah sistemnya. Jadi yang pertama kita harus develop adalah struktur dari sebuah problem tersebut. Setelah kita bikin strukturnya, baru kita bisa cari new solution dari struktur tersebut sehingga kita bisa lihat behavior yang kita inginkan itu seperti apa sih, gitu ya. Nah, cara untuk mengidentifikasi struktur itu biasanya kita pakai namanya causal loop diagram. Nah, ini ya.
nih, biasanya causal loop diagram seperti ini ya. Strukturnya kita lihat dulu gimana sih struktur dari sistem atau problem tersebut. Untuk nantinya kita bisa lihat behavior over time-nya kayak apa. Apakah dia bentuknya eksponensial, atau goal seeking gitu ya, dan lain sebagainya, atau S-shape gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi dengan lihat strukturnya, kita bisa lihat behavior over time dari sistem tersebut. Dan kita bisa develop solusinya untuk melihat behavior over time dari sistem tersebut yang kita inginkan, desired behavior-nya gitu ya. Contohnya misal adalah struktur seperti yang ada di gambar ini. Jadi misal di sini strukturnya adalah performansi dari karyawan itu akan mempengaruhi dari amount of support offered by supervisor. Jadi semakin baik si kualitas performansi si karyawan, maka amount supporting dari supervisor itu juga akan baik. Jadi semakin supervisornya baik supportingnya, maka performansi dari si karyawan juga akan baik gitu ya. Maka bisa kita lihat behavior over time-nya gitu ya. Dari fungsi waktunya di sini, ketika dapat supportive behavior atau lebih supportive dari si supervisornya, maka employee performance ini akan naik gitu ya. Kalau nggak dapat support dari supervisornya, maka performansinya akan turun gitu ya. Kalau kita lihat dari struktur yang ini. Nah, gimana kalau strukturnya bertambah gitu ya? Ternyata performansi employee yang bagus itu juga ada efeknya sama, ada hubungannya, ada sebab akibatnya dengan supervisor ekspektasi terhadap employee performance ya kan. Maksudnya adalah semakin bagus kerjanya si employee ini, maka si bosnya atau si supervisornya punya ekspektasi yang berlebih, ekspektasi yang lebih bagus juga. Jadi makanya hubungannya ada positif ini ya. Semakin bagus performansinya, maka supervisornya semakin ekspektasinya semakin banyak gitu ya, semakin bagus gitu ya. Maka jumlah kerjaannya juga semakin banyak karena dia bagus kerjanya, kasih aja kerjaan gitu ya. Nah, ekspektasinya semakin tinggi, kerjaannya makin banyak, jumlah waktu yang digunakan untuk bekerja juga semakin banyak. Ketika jumlah pekerjaannya banyak, waktu yang dibutuhkan banyak, maka energi levelnya akan semakin turun, ya kan? Maka di sini adalah negatif, gitu ya. Dan energi ini berhubungan dengan employee performance. Maksudnya semakin banyak energi yang dia punya, semakin bagus juga performansinya. Di sini kita bisa lihat behavior over time, gitu ya. Tadinya nih, kalau kita lihat di sini aja, itu kelihatannya akan naik gitu ya, positive reinforcement gitu ya, karena ini adalah loopnya adalah reinforcement. Jadi pertama dia semakin bagus gitu ya, employee-nya bagus, performanya bagus, maka supportnya bagus akan mendapatkan performasi yang bagus. Makanya di awal kelihatannya, oh anak ini itu bagus nih, kerjanya bagus gitu ya, oh semakin bagus nih gitu ya. Nah ternyata di sini ada loop balancing di sini. Di sini karena bagus, ternyata supervisornya ekspektasinya berlebihan nih, kasih kerjaannya berlebihan nih. Nah, jumlah waktu yang dibutuhkan untuk bekerja juga semakin banyak nih. Energinya semakin dikit gitu ya. Energi semakin dikit, ngefeknya ke apa? Ke employee performance-nya gitu ya. Semakin turun ya, lama-lama orang yang semacam kayak gini biasanya ini terjadi di banyak organisasi atau di banyak kerjaan ya. Kelihatan awal-awal kerja dia bagus nih gitu ya. Bosnya semakin banyak kerjaan, lama-lama dia burn out. Dan behaviornya semakin lama dia akan semakin declining atau turun ya, karena energi levelnya juga semakin turun. Nah, di sini maksudnya adalah dengan kita lihat strukturnya yang ada di sebelah sini, kita bisa prediksi kira-kira seperti apa sih behavior over time-nya gitu ya. Di sini behavior over time ini nantinya akan kita gunakan untuk melihat apa sih decision yang baik untuk kita lakukan kalau andai kata ketemu kasus seperti ini gitu ya. Nah, seperti saya katakan tadi, pertama yang kita lakukan adalah dengan mengidentifikasi strukturnya gitu ya, underlying structure dengan causal loop diagram gitu ya. Kita akan jelaskan